Halo teman-teman, kembali lagi di Tanya Trading. Hari ini kita akan kembali melihat update terbaru dari Bitcoin dan beberapa update dari Forex dan ekonomi kalender yang akan kita bahas hari ini. Sebelum mulai, seperti biasa kita akan cek mengenai Bitcoin halving. Kapan Bitcoin halving akan terjadi? Diprediksi dari halaman Watcher Guru, Bitcoin halving akan terjadi di tanggal 18 April 2024 atau sekitar 65 hari lagi teman-teman. Nah, jadi prediksi tanggal ini bukan tanggal pasti, ini hanya perkiraan terjadinya halving. Dan saat ini blok yang tersisa sekitar 9.893 blok. Dan saat ini harga Bitcoin berjalan di level 48.000. Menarik akan kita bahas bahwa Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada hari Sabtu kemarin. Mengapa Bitcoin naik ke 48.000 pada hari Sabtu? Bitcoin naik di atas angka 48.000 pada hari Jumat, atau kalau di Indonesia itu hari Sabtu ya teman-teman, mencapai level tertinggi bulanan baru. Raja cryptocurrency ini menarik sentimen bullish yang besar dan mungkin bersiap untuk rally akhir pekan ini. BTC hampir naik 110% selama 365 hari terakhir, menggandakan portofolio investor dalam setahun. Mata uang kripto terkemuka ini memberikan hasil yang luar biasa dan tetap menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di pasar global. Mengapa BTC naik pada saat itu teman-teman? Ini kemungkinan terjadi karena tekanan jual dari investor ETF Bitcoin sudah mereda pada minggu ini karena harga BTC mengalami kenaikan pada grafik. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya permintaan yang baik untuk Bitcoin ETF karena tekanan jual menurun mengakibatkan kenaikan harga yang berkelanjutan. Pemegang dan penambang Bitcoin ETF kini mulai mengambil posisi long dan hal itu mendorong harga BTC naik. Jika momentum ini berlanjut, Bitcoin juga bisa mencapai 48.000 selama akhir pekan. Aset ini bertambah hampir 15% dalam 2 minggu karena sentimen positif mengambil alih pasar. Kenaikan BTC terjadi pada saat indeks S&P 500 mencapai level tertinggi sepanjang masa di 5.000 poin. Indeks Nasdaq juga mencapai level tertinggi sepanjang masa di 15.800 pada hari Kamis. Semua perkembangan ini mencerminkan hal positif seiring dengan kembalinya kepercayaan investor. Pasar mata uang kripto bergerak seiring dengan pasar saham membuat Bitcoin naik di atas 48.000. BTC menarik cryptocurrency lainnya dan Ethereum sekarang berada di sekitar 2.500. Mayoritas altcoin seperti XRP, ADA, dan BNB semuanya tetap berada di zona hijau saat ini. Oleh karena itu, mata uang kripto dapat berkinerja baik selama akhir pekan dan investor jangka pendek dapat memperoleh keuntungan yang layak selama 2 hari ke depan. Ya, itulah alasan kenapa BTC naik pada saat hari Jumat atau Sabtu pagi itu teman-teman. Selanjutnya pada hari Jumat jam 8.38 ada kabar mendadak dari Amerika, yaitu ada revisi mengenai data CPI. Ya, bahkan ada komentar dari salah satu user X ya, Stoic Carter. Kenapa ini tidak ada di ekonomi kalender ya? Karena memang ini revisi dadakan teman-teman. Dan ini menyebabkan kalau kita lihat di indeks dolar pada hari Jumat kemarin ya, tanggal 9, kemudian di jam 8.30. Dan kalau kita lihat ini membentuk high wave candle teman-teman di jam 8 dan jam 9 ya. Artinya terjadi volatilitas tinggi pada saat data direvisi itu. Tentunya ini sangat berdampak ya terhadap gold, di mana harga gold merespon dengan penurunan. Pada saat itu pukul 8, kita lihat di sini terjadi high wave candle, sempat spike ke atas hingga ke level resistance di 2037. Kemudian harga berhasil mereject ya di level tersebut hingga melakukan kembali penurunan. Untuk hari ini data ekonomi tidak ada yang high impact teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini di tanggal 12 Februari akan ada salah satu anggota dari The Fed ya, Bowman speech, tetapi ini impactnya tidak terlalu ya teman-teman, tidak seperti Jerome Powell pada saat pidato ya. Pada saat pidato Jerome Powell tentu market sangat bergerak ya, sangat merespon secara aktif sehingga membuat para trader teliti akan apa yang disampaikan oleh Jerome Powell. Dan untuk besok ada kalender ekonomi yang cukup penting, yaitu CPI, Core Inflation. Data ini akan menerangkan bahwa akan ada kenaikan inflasi atau penurunan. Kalau kita lihat saat ini inflasi US masih di atas target daripada The Fed ya, yang mana The Fed menargetkan 2% inflasi. Namun saat ini inflasi berjalan di 3,9% year over year tentunya, dan akan diupdate besok pada pukul 8.30 akan ada rilis data CPI. Dan ini sangat mempengaruhi market keseluruhan ya. Tentunya teman-teman kalau ingin entry atau trading pada saat kondisi market atau high news
teman-teman harus perhatikan bahwa di sana akan ada risiko yang sangat besar karena harga cenderung volatil ya. Volatilnya bisa naik ke atas hingga beberapa poin. Kemudian dalam beberapa detik juga bisa turun secara mendadak. Ya, jadi teman-teman harus kenali karakter market pada saat berita penting gitu ya. Selanjutnya ada kabar dari Presiden Vladimir Putin, di mana Putin mengatakan bahwa pemerintah Amerika lah yang sebenarnya menghancurkan dolar oleh tangan mereka sendiri. Banyak mayoritas negara penghasil oil yang sekarang menerima pembayaran dalam Chinese Yuan. Ya, teman-teman bisa melihat selengkapnya di wawancara Vladimir Putin di Watcher Guru. Teman-teman bisa lihat fullnya selama 2 jam ya. Apakah aliansi BRICS ini akan sangat mempengaruhi US dollar? Tentunya mereka ingin melakukan dedolarisasi atau menghilangkan ketergantungan dolar untuk bertransaksi di luar negeri, seperti membeli minyak, gas, dan lain sebagainya. Mereka ingin menggunakan currency masing-masing negara untuk memperkuat nilai tukar mereka. Ya, bahkan mereka ingin menggunakan Chinese Yuan. Ya, bisa dilihat di sini teman-teman. Ya, bahwa banyak negara menerima Chinese Yuan sebagai pembayaran transaksi mereka. Bagaimana pergerakan harga XAUUSD saat ini? Kalau kita lihat XAUUSD masih terlihat sideways ya dalam hari ini. Dari pagi tadi sangat terlihat tidak ada pergerakan yang begitu signifikan. Saat ini harga gold lebih cenderung sideways teman-teman. Kalau kita lihat chart dari Sabtu kemarin ya, di tanggal 10 sampai sekarang harga masih berada di level 2032. Ini tentunya market seperti sedang menunggu keputusan CPI besok teman-teman. Besok akan ada CPI inflation, yang mana ini data inflasi yang sangat mempengaruhi market. Jadi teman-teman harus hati-hati dan membaca dengan teliti apa yang akan terjadi ke depannya. Oke teman-teman, saya kira demikian untuk update BTC dan Gold. Kita akan bahas kembali besok untuk CPI inflation. Jangan lupa like dan komen jika teman-teman ada pertanyaan atau pair yang ingin dibahas. Dan jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru setiap harinya. Sampai jumpa di video update berikutnya.